Oh sekarang konten kreator tuh buruk ya, jelek sekarang, konten kreator sekarang tuh citranya udah nggak bagus. Anak-anak zaman sekarang kok sekarang follow mereka karena berharap bisa dipilih dapat duit. Jadi pas datang ke kajian gitu kan, ada kajian buat cowok-cowok doang nih gitu. Oh yaudah deh datang deh gitu, pengen coba tahu gitu. Karena setahu ini selama ini saya mikirnya ya kajian tuh ya ibu-ibu di masjid yang majelis taklim gitu ya. ya. Baca-baca Quran yang kenceng-kenceng gitu kan, pakai toa gitu kan. Kayaknya gitu doang ya udah. Udah cobain datang, udah kan datang udah pakai baju lengkap, baju koko segala macam, pas datang, loh kok ini yang lain kayak bajunya biasa-biasa aja gitu. Kalau gue doang paling rapi gitu. Teman-teman yang baru mau mulai jadi konten kreator, pakai handphone, itu bisa nggak? Hanya handphone aja. Orang-orang menarik selalu bermain dengan pola yang berbeda. So, what is it to take to be a game changer? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please welcome Mas Bena. Tepuk tangan dulu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang banget bisa hadir di sini. Udah lama emang pengen diundang, tapi baru sempat ya sekarang. Oh iya, untung. Jadi bisa untuk sekarang. anak-anak 2009, 2010 yang baru mulai baca blog, mulai buka-buka Friendster mungkin waktu itu ya, ketahuan umur kita. Tahu beliau ini siapa? Jadi boleh Mas diceritain awal karir jadi, mungkin bisa dibilang dedengkotnya konten kreator di Indonesia. Ya dong, sebelum ada yang lain kan pasti bisa dibilang yang mulai ya, awal salah satunya mungkin ya. Gitu. Ya, salah satunya. Jadi awal karir tuh jadi konten kreator dari tahun berapa, Mas? Awalnya itu sekitar tahun 2007-2008 kali ya dulu, waktu masih SMA kelas 3. Waktu itu zaman internet baru mulai pada naik gitu ya. Waktu itu bikin blog gitu, karena yang namanya blog pada saat itu. Blog itu cuma nulis tentang keseharian gitu kan. Nulisnya zaman dulu mungkin nulis tentang gebetan lah, tentang keseharian, tentang di sekolah teman-teman dan segala macamnya. Terus juga akhirnya belajar juga gitu. Waktu itu belajar dari Raditya Dika. Raditya Dika dulu juga ngeblog gitu kan. Gitu, dan belajar bahwa dulu biar rame tuh blognya, kita harus ngunjungin orang lain nih gitu. Dulu sebutannya namanya blog walking gitu. Berarti kita ngetokin satu persatu nih rumah orang gitu. Terus kita ninggalin komen dan berharap dia mau ngunjungin kita balik gitu. Kayak di Stitch lah ya kalau sekarang ya. Di Stitch kayak gitu. Dan ya waktu itu alhamdulillah ternyata pelan-pelan blognya mulai rame juga. Dan sebenarnya dulu nulis blog itu tujuannya supaya apa ya, cerita yang dulu kita tulis sih lagi norak-noraknya, lagi alay-alaynya gitu. Nanti di masa depan bisa dilihat lagi, bisa dikenang lagi, atau mungkin dikasih lihat ke anak-anak gitu kan. Meskipun sekarang kayak nyesel sih ngebaca tulisan zaman dulu. Ternyata norak banget gitu. Alaynya ternyata beneran ada gitu. Rasanya dulu nggak alay, ternyata beneran ada masa alay itu ada di dalam hidup gitu. Ya dari blog situ terus alhamdulillah 2009 sempat ikut beberapa kompetisi, ikut award, dan alhamdulillah dapat beberapa award 2009. 2010, 2012 gitu. Awalnya sih dari situ mulainya ya, itu udah mulai naik dari sana. Lalu karena dulu nggak ada sosial media yang lain ya, dulu platformnya. Dulu ada sih namanya Plurk gitu ya, mungkin nggak ada yang tahu juga kali ya di sini. Itu kayak apa konsepnya? Plurk tuh ya mirip kayak Twitter sih, gitu, bentuknya timeline. Cuma kita kayak update statusnya itu pendek. Jadi timeline tuh kayak isinya cuma updatean status gitu loh. Misalnya namanya siapa, sedang makan apa, atau jadi ada kata kerjanya itu yang bisa kita pilih. Misalnya lagi pergi, lagi makan, lagi sama siapa gitu-gitu. Baru habis itu pindah ke Twitter 2009 sampai 2013 tuh ramainya di Twitter. Mungkin singkatnya dulu gitu lah. Oke, kalau dari dulu tuh sebenarnya konsep dari kontennya tuh apa? Spesifiknya tentang apa bahasnya? Kalau dulu sebenarnya lebih ngebahas tentang kehidupan aja sih gitu, masa-masa kuliah gitu ya. Cuma mungkin karena dulu influence-nya banyak ke entertainment gitu ya, ke komedi, jadi tulisannya pun juga sebenarnya nggak ada basic nulis gitu. Saya nggak ada basic nulis, cuma nulisnya dengan bahasa-bahasa yang lucu gitu. Dan waktu itu kebetulan karena sukanya dengan teknologi, akhirnya banyak belajar tentang ngedit foto gitu kan, belajar Photoshop pada zamannya gitu ya. Ya akhirnya bikin cerita di blog tapi ditambahin gambar-gambar, diedit-edit segala macam, jadi biar bisa bikin jadi lebih visualnya lebih menarik lah. Gitu. Dan itu udah tersadar kalau jadi konten kreator bakal jadi awal karir nih, udah lanjutin lah gitu, atau memang hanya iseng-iseng aja? Awalnya dulu emang iseng tadi kan, karena emang cuma buat nulis biar bisa dilihat lagi gitu. Cuma ternyata ya itu 2009 ternyata ada komunitasnya, terus juga karena saya orang introvert gitu ya, nggak terlalu punya banyak teman, dan
pada saat itu justru gara-gara blog punya banyak banget teman online gitu dan bisa ketemu kopdar gitu kan sebutannya. Kopdar. Iya, terus dapat award dan segala macamnya akhirnya wah ternyata bisa grow ya dari sini. Kirain dulu ya udah emang mau kuliah terus mau kerja pada umumnya gitu kan. Ternyata bisa loh berkarir dari sini gitu. Bahkan di luar negeri udah lebih dulu gitu kan. Di Indonesia tuh dikit banget yang dibilang blogger gitu. Kalau orang tanya, "Lu kerjanya apa?" Jadi blogger gitu. Blogger apaan emang gitu bisa jadi kerja gitu kan nulis. Ya dulu nggak ada yang paham gitu sih. Cuma ada sih waktu itu satu momen pernah ngeliat sebuah artikel gitu dari luar negeri yang bilang bahwa dalam 10 tahun ke depan, waktu itu 2009-2010 gitu ya, bahwa dalam 10 tahun ke depan 90% dari isi internet itu adalah video, konten video. Makanya waktu itu dari dulu banget udah curi start buat belajar bikin video dan ngedit video. Nah itu yang akhirnya dimanfaatin biar blognya jadi lebih seru gitu. Dan akhirnya bertahan lah sampai sekarang, alhamdulillah. Iya. Nah motivasi terbesarnya apa nih sampai akhirnya bisa bertahan jadi konten kreator sampai sekarang? Iya motivasinya ya sebenarnya awalnya memang awalnya nggak ada niatan apa-apa kan gitu ya, bahkan nggak tahu kalau ternyata bisa dapat kerjaan gitu ya. Ibaratnya kalau dulu kan nulis artikel, oh ada yang nitipin nih gitu kan, nitipin bisa nulis artikelnya ada iklan dan segala macam, dulu nggak kebayang gitu, masih anak kuliahan gitu kan. Udah ternyata bisa menghasilkan dan akhirnya lulus kuliah pun juga udah nih dari nyokap juga waktu itu mikirnya udah sana cari kerja gitu, ntar dulu pokoknya mau ngelutin ini dulu gitu kan. Ya udah akhirnya dari orang tua juga nggak pernah ngeliatin gitu ya, tiba-tiba pulang udah bisa ngidupin diri sendiri gitu. Kuliah juga ujung-ujung udah bisa bayar sendiri, nggak minta duit jajan lagi gitu. Ya udah akhirnya ternyata bisa berkembang nih dari sini gitu. Meskipun tadi awalnya iseng-iseng gitu ya, ternyata bisa menghasilkan gitu. Kunci konsistennya, nah itu susah loh. Apalagi aku nih juga kan kadang baru mulai belajar lah, jadi newbie untuk jadi konten kreator. Itu aja on off banget kan, tergantung mood. Gimana tuh supaya konsisten? Iya. Konsisten, gimana ya? Sebenarnya kalau dari yang bisa saya sering ngomongin sih ya, kalau misalnya ngomongin konsisten, memang dari awalnya dulu sih kita tujuannya tuh apa sih gitu. Kita tujuannya mau konten tuh untuk apa gitu. Kalau emang saya sendiri ngeblog kan emang buat nulis ngelihat nulis momen hidup gitu ya. Nah kalau makin ke sini tujuannya lebih ke pengen berbagi gitu dan pengen sharing sesuatu yang bermanfaat gitu. Itu tujuan utamanya situ. Jadi kalau kita udah fokus sama itu ya kita bisa nge-trigger kita untuk terus jalan gitu. Karena kalau zaman sekarang kan misalnya banyak nih orang yang ngelihat konten kreator kayaknya pada kaya-kaya, kekayaannya luar biasa, dapat ini itu gitu kan. Akhirnya itu menjadi motivasi pertama mereka gitu. Nggak salah sih gitu, nggak salah kalau orang memang pengen mencari uang gitu dari sosial media, nggak salah. Cuma kalau dari saya pribadi saya lebih prefer motivasi pertama tuh bukan itu gitu. Karena kalau kita bikin konten yang bermanfaat, yang bisa menginfluence banyak orang gitu, terutama yang positif juga gitu kan, itu nanti akan datang sendiri ke kita gitu. Mau itu mungkin tawaran dan kesempatan segala macam itu insya Allah akan datang ke kita. Jadi itu sih triggernya, memang tujuannya yang harus kita kuatkan lah dalam hati gitu ya, jelas gitu kita mau ngapain gitu. Karena kalau udah jelas tujuannya ya insya Allah itu yang bisa bikin kita terus jalan gitu. Konsisten. Nah, nanggapin komentar negatif dari yang netizen itu gimana? Itu sulit loh. Netizen ya, ya sebenarnya kalau dari saya sih alhamdulillahnya nggak terlalu banyak haters ya, karena konten yang dibuat juga konten-konten yang aman, konten-konten yang friendly gitu buat dinikmati semua orang segala umur lah gitu. Jadi memang nggak hampir, ya mungkin minim banget lah hatersnya gitu. Tapi kalaupun ada, pasti ada gitu ya. Pernah lah sesekali dua kali gitu ada haters yang cuma biasanya itu haters lebih ke karena mereka emang belum kenal aja gitu. Saya siapa, bikin konten apa, terus kayak mungkin kalau zaman sekarang kan banyak kayak tiba-tiba muncul terus mereka ngelihat video terus mereka ngerasa nggak relate terus kayak apaan sih, nggak lucu, nggak jelas gitu. Ya itu alhamdulillah sih ya standar lah, nggak yang kejam-kejam banget ya untungnya gitu. Tapi mungkin kalau sedikit pelajaran yang bisa diambil itu adalah mungkin karena saya dulu jadi content creator dari 2008-2009 gitu ya, dan prosesnya tuh cukup lama gitu ya untuk bisa mencapai, ibaratnya kalau dulu rame kan sempat abis Twitter kan YouTube ya, YouTube dan Instagram, YouTube lah gitu. Itu dulu saya juga untuk mencapai 100.000 subscriber saya itu butuh lebih dari 5 tahun gitu. Kalau sekarang kan mungkin dalam 1 bulan gitu, ada kreator yang bisa sebulan bisa 100.000 gitu kan.
Nah cuma mungkin dari 5 tahun atau sampai puluhan tahun itu yang akhirnya proses yang menggembleng saya gitu, kayak mentalnya udah lebih kebentuk gitu. Jadi kalau ada haters pun ya udah gitu. Kalau ada haters komen negatif yang membangun, ya udah kita balas aja gitu kan. Kalau emang dia ada sesuatu yang bisa bikin kita jadi lebih baik gitu. Tapi ya netizen gitulah. Justru kalau ya kita biarin aja. Malah kadang sekarang kalau dapat komen haters itu tandanya konten kita lagi nyebar gitu. Lagi rame, lagi FYP biasanya gitu. Oh iya bener, FYP, anak TikTok ya. Oke, aku sempat baca di salah satu tulisan, jadi cerita tentang di tahun 2019 itu Mas Bena mulai mendalami agama, mulai lebih deep, pengen tahu tentang Islam lebih dalam. Dan ternyata memang dari dulu tuh sering baca tentang akhir zaman. Yeah. Dan akhirnya sekarang mulai sering bikin konten tentang itu atau gimana Mas? Enggak sih, dulu ya karena waktu itu awal-awal kan ya memang 2019 itu awalnya mendapatkan hidayah gitu ya. Lagi hidup lagi down-downnya banget ya, dari berbagai aspek sih, dari financial juga iya, dari kerjaan dan segala macamnya. Dan alhamdulillah waktu galaunya tuh bareng sama istri juga, jadi alhamdulillahnya belajarnya bareng-bareng gitu ya. Nah waktu itu ya mungkin salah satu yang nge-trigger saya untuk berubah itu ya karena ngelihat konten-konten akhir zaman lah dulu, kayak ngerasanya waduh ini tanda-tanda kiamat udah makin banyak, udah mau habis nih gitu, terus hidup mau sampai kapan gitu kan, masa kita nggak berubah-berubah gitu. Ya udah akhirnya itu kebetulan jadi salah satu yang nge-trigger saya untuk ya udah yuk ayolah berubah, masa gini-gini terus gitu kan. Itu sih awalnya, cuma makin kesini makin belajar, memang nggak bikin konten tentang itu, cuma memang senang untuk mengetahui apa yang kejadian-kejadian lagi terjadi gitu kan. Kalau sekarang kan mungkin kalau udah lebih belajar, lebih ngomonginnya bukan ke spesifik akhir zaman, tapi lebih ke ya kita harus mempersiapkan apa nih gitu kan. Lebih aware ya tentang tanda-tanda yang ada. Betul gitu sih. Oke, sekarang balik lagi ke konten kreator. Kesuksesan, titik kesuksesan apa yang dirasakan setelah menjadi konten kreator? Di tahun berapa dan apa momennya? Apa ya, kalau kesuksesan tuh ya sebenarnya masih progres sih ya. Saya nggak mikir yang sukses tuh harus yang gimana banget. Justru kalau buat saya sebenarnya simpel sih, sukses itu saat bisa bawa manfaat buat orang lain lah gitu, sesimpel itu sebenarnya. Jadi kayak saat kita bikin konten terus ternyata ada orang yang merasa dapat manfaatnya dari situ dan ternyata bisa mengubah sedikit gitu bagian dari hidupnya dia, itu rasanya udah happy gitu. Makanya kalau di social media, di Instagram gitu, saya tipe yang rajin balesin komen gitu, komen, balesin DM, karena interaksi itu penting gitu kan. Social media kan dua arah gitu. Baik, jadi gitu. Iya itu kalau saya ngisi kelas gitu mana-mana pasti bilang salah satu yang kunci yang biasanya orang itu nggak pegang adalah interaksi sama followers gitu. Harus dua arah ya. Iya, karena saat kita ngebangun bonding sama mereka itu tuh bisa ya satu momen aja tuh bisa bikin mereka inget sama kita lama gitu. Ibaratnya kalau zaman dulu kita request lagu ke radio gitu. Oh iya benar. Ya kalau saat nama kita disebut tuh kayak nama gue disebut gitu kan, kayak seneng banget gitu. Dan ini perasaannya sama, jadi kayak sesimpel kita nge-love komennya itu udah paling simpel gitu ya. Kita balas komennya atau kita balas DM-nya, atau kalau ada waktu lebih ya ada yang curhat misalnya di DM gitu, kita jawab dan ternyata bisa mengubah hidup mereka, ya itu rasanya happy banget. Kayak dulu pernah ada di Twitter ada yang pernah komen lah gitu, pokoknya nge-tweet apa segala macam, terus yang saya ingat dia pernah bilang random banget tiba-tiba, "Bang bisa nggak, aku lagi butuh banget nih pulsa 10.000, bisa bantuin kirim nggak Bang?" gitu kan. Ya udah random aja, udah 10.000 lah, iseng aja gitu kan. Udah nih transfer berapa nomornya, udah kirim gitu kan, udah random. Tiba-tiba kayak 10 tahun kemudian dia antara ketemu atau ngomong lagi di Twitter, dia bilang, "Bang inget nggak dulu Abang pernah transfer gue 10.000, terus waktu itu aku gini-gini." 10 tahun inget itu susah banget ngedapetin loyal followers itu. Jadi kayak ya itu sesuatu yang penting supaya kita karena kita tahu ya sosial media kan nggak selamanya ya. Kita bisa naik sekarang terus tiba-tiba tahun depan turun, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau buat saya lebih baik kita punya 100 followers yang loyal daripada kita punya 100.000 tapi ya cuma numpang follow doang tapi besok lupa gitu sama kita. Aku ambil waktunya sebentar ya. Pada ngerasa nggak sih kalau tiap bulan itu, tiap tahun kebutuhan hidup semakin naik? Pengen punya penghasilan tambahan, moms? Mau punya bisnis yang bisa dijalani dari rumah? Ada solusinya, Al Nabi Family.
Gabung kemitraan Ala Nabi sekarang juga karena banyak banget manfaat yang bisa didapat. Keberkahan berlimpah, didampingi oleh mentor yang expert yang pastinya gabung bersama Ala Nabi berlimpah cuan. Plus, dapetin hadiah langsung logam mulia untuk yang bergabung sekarang juga. Yuk, tunggu apa lagi jadi bagian keluarga Ala Nabi. Informasi selengkapnya langsung klik di kolom deskripsi ya. Yuk kita lanjut lagi. Dia emang tetap harus ada komunikasi dua arah itu dijaga betul. Ya. Jadi untuk para konten kreator jangan malas menjawab DM dan komentar untuk saya. Saya juga kadang suka on off jawabnya. Aku iseng nanya tentang AI. Oke. Gimana tentang adanya AI ini akan berpengaruh nggak buat kita konten kreator? Ya bisa lah ya, gue mengakui sebagai konten kreator. Iya, wah panjang nih sebenarnya kalau AI ngomong ke konten kreator. Ya kalau dibilang mempengaruhi as a content creator, iya banget gitu. Banyak banget dampak-dampak yang bisa bikin jadi lebih produktif sebenarnya ya. Itu dari kayak misalnya lagi bingung nih mau bikin konten apa, nyari ide, sekarang bisa pakai ChatGPT lah dan segala macam gitu kan. Bahkan terakhir tuh ada ngedit podcast juga udah ada AI-nya yang udah langsung auto ngepotongin cuttingan-cuttingannya segala macam. Jadi sangat bisa naikin produktivitas kita. Cuma ya memang dampak buruknya juga nggak sedikit gitu, banyak banget gitu. Salah satunya mungkin yang secara general gitu kita bisa lihat, yaitu pastinya kreativitasnya lama-lama jadi makin langka gitu. Meskipun AI nggak bisa menggantikan manusia sepenuhnya ya, karena mereka mungkin nggak punya perasaan seperti manusia dan nggak punya kreativitas seperti manusia, tapi tetap sepintar-pintar mereka ini kreativitas manusia nih yang harus tetap diolah gitu, terutama buat anak-anak kita gitu kan, generasi seterusnya itu sih. Jangan sampai anak-anak kita udah kenal AI terus ngerjain tugas sekolahnya dan segala macam pakai AI dan akhirnya malah jadi nggak jalan gitu, otaknya nggak dipakai untuk mengolah. Jadi bergantung gitu malah sama si AI ini ya. Iya, mestinya cuma jadi mendukung lah gitu, mensupport itu sih. Kalau buat teman-teman yang baru mau mulai jadi konten kreator, pakai handphone itu bisa nggak? Hanya handphone aja modalnya, bisa, jadi nggak perlu banget. Pakai kamera dan lain-lain. Iya bisa banget, justru sekarang memang udah zamannya pakai smartphone tuh udah cukup banget gitu ya. Kalau 5 tahun lalu masih susah ya, zamannya dulu vlog itu semua berlomba-lomba beli kamera biar bisa ngevlog gitu kan. Sama biar keren. Iya biar keren gitu kan. Bikin konten panjang-panjang dan effortnya juga lebih susah gitu, karena kan harus bikin konten 10 menit itu capek banget gitu kan. Misalnya kita ngevlog, ya ngeditnya juga capek banget gitu kan, apalagi kalau ngedit sendiri gitu kan. Zaman sekarang udah eranya videonya durasinya pendek gitu kan, terus juga handphone semua udah canggih gitu kan, udah pasti kameranya bagus, udah modal utama banget gitu pakai smartphone. Dan juga aplikasi editing, filter segala macam sudah sangat dimudahkan gitu. Jadi memang zaman sekarang udah nggak ada alasan lagi sih gitu kalau misalnya kita nggak manfaatin sosial media untuk ya karir kita, profesi kita, itu sayang banget gitu. Mau apapun profesinya ya, nggak harus jadi content creator gitu. Sekarang kan juga banyak dokter gitu, misalnya dokter pada bikin konten atau mungkin ya psikolog dan segala macamnya, apapun profesinya gitu. Karena memang ada manfaatnya besar banget gitu. Kita bisa nge-reach semua orang lah gitu hanya dari HP gitu. Tapi sebenarnya perlu nggak sih kita punya tema spesifik? Atau hanya ngikutin hype aja? Jadi kayak yang lagi happening kita bikinlah konten tentang itu. Atau perlu nih misalnya kayak aku bikin beauty terus, atau boleh tiba-tiba joget sesekali gitu. Ya kalau itu sih sebenarnya kalau kita sering nyebutnya niche-nya apa nih gitu. Sebenarnya ada beberapa pendapat sih kalau saya lebih ke ya niche itu penting gitu kan. Karena memang sekarang kalau kita ngeliat Reels sama TikTok itu mereka sangat ngelihat niche atau konten apa yang kita bikin topiknya gitu. Kalau misalnya kita di TikTok bikin konten yang edukasi terus-terusan, ya ntar kita akan dikenal dengan konten edukasi nih, masuknya langsung ke kategori edukasi gitu. Followersnya pun juga akan orang-orang yang memang suka dengan konten edukasi gitu, dan bisa lebih cepat naiknya gitu. Jadi di satu sisi fokus sama satu topik gitu ya bagus gitu, tapi ada satu hal lagi yang menurut saya jauh lebih penting, itu adalah personal branding gitu. Which is kitanya nih, orang di balik yang bikin video gitu kan. Harus dikenal juga, dan adalah personality kita yang juga kita share, yang followers tuh juga bisa lebih mengenal kita gitu. Nggak harus kitanya muncul nih. Zaman sekarang kan nggak harus muncul ya bikin video. Bisa yang mungkin dari suaranya atau mungkin ya penampilannya, atau
dari jokes-nya lah atau dari stylenya segala macam itu yang bisa jadi branding, karena personal branding itu yang bikin orang tuh merasa kita jadi kayak sama kita jadi kayak temenan gitu. Orang bisa lebih nge-reach kita lah gitu. Kalau misalnya kita nggak kenal ya mungkin oke, videonya bagus tapi lupa gitu nih siapa yang bikin ya gitu. Itu sih dua itu sebenarnya. Tips buat teman-teman yang baru mau mulai jadi konten kreator harus gimana? Harus tadi sih sebenarnya tuh udah manfaatin smartphone kalian gitu ya. Smartphone-nya udah pasti semuanya sekarang nggak mungkin 99% udah nggak ada yang pakai BlackBerry ya kan? Iya semuanya pasti udah punya smartphone yang cukup bagus gitu ya. Pasti ada kameranya, nggak mungkin nggak ada kameranya kan ya sekarang gitu. Udah bisa record video gitu, dan internet juga sekarang udah sangat bisa diakses gitu kan. Kalau zaman dulu mungkin yang di kota-kota doang nih yang bisa viral lah gitu ya. Cuma kan sekarang mau di ujung daerah manapun juga pakai handphone gitu, ngerekam amatiran pun juga bisa rame gitu, dan speak up pun gitu ya, kayak case yang banyak akhir-akhir ini pun juga orang makin banyak yang bisa speak up, orang makin banyak yang berani untuk ngerekam segala macam. Ya lakukanlah gitu, dan ya kalau misalnya mungkin banyak orang yang bilang sosial media sekarang isinya banyak yang negatif, kontroversial apa segala macam. Ya udah nggak usah banyak komplain, yang mendingan ya udah kita bikin konten yang positif lah, kita banyakin juga lah konten positif gitu. Misalnya kayak ini nge-mention juga Pandawara Group gitu. Itu menurut saya salah satu yang sekarang influential banget gitu kan, anak-anak muda yang terjun langsung nyata gitu kan, ngajak-ngajak orang untuk ngebersihin sampah. Itu menurut saya salah satu contoh yang luar biasa banget sih, dan kita butuh banyak anak-anak muda yang kayak gitu dengan ya skill dan minat bakat mereka masing-masing lah gitu. Momen berkesan dalam hidup. Ini seru nih kayaknya nih. Panjang ya? Momen ya, momen berkesan sih pasti ya banyak ya. Ya momen yang paling berkesan. Momen menikah, momen punya anak gitu ya, pasti banyak. Tapi mungkin salah satu yang pastinya juga berkesan juga sih saat momen belajar Islam itu tadi sih sebenarnya tahun 2019 gitu. Ya ada beberapa hal yang men-trigger juga. Tadi misalnya dari salah satunya karena financial juga gitu kan, terus juga dari kerjaan gitu, sempet dari kerjaan itu cerita nggak ya? Cerita deh, kita menanti. Ya itu masalah kan ada pepatah atau quote yang bilang gitu ya, kita itu mengikuti circle terdekat kita gitu. Ibaratnya kita akan terpengaruh dari 5 atau 10 orang yang paling terdekat sama kita. Atau mungkin kalau zaman sekarang kita tergantung dari 10 orang yang paling sering kita follow lah gitu, misalnya di Instagram, di Twitter gitu dan segala macamnya. Jadi pada saat itu saya punya teman-teman gitu ya yang memang soleh-soleh gitu ya, maksudnya memang udah kita ngegrup gitu bareng-bareng. Cuma pada saat itu karena lingkungan yang bercampur dan segala macamnya, itu akhirnya dan saya juga ngebawa dia gitu, ngebawa di grup itu gitu, dan akhirnya ternyata semakin bercampurnya banyak orang gitu, dia terinfluence, dan akhirnya dia di saat itu malah jadi yang istilahnya ya perbuatannya jadi nggak ini lagi lah gitu, beda gitu sama yang dulu gitu. Dan di situ saya ngerasa kayak, aduh ini kayaknya tanggung jawabnya gue juga nih gitu, gue yang ngajak dia ke sini, kok ternyata sekarang dia malah jadi menjauh gitu. Tuh rasanya tuh tanggung jawabnya berat banget itu, kayak rasanya aduh ini gimana nih kalau ini jadi tanggung jawab gue, ntar gue gimana. Padahal belum belajar agama gitu kan, maksudnya ibaratnya masih belum, ya cuma ngertinya cuma sholat puasa gitu doang kan. Itu, dan akhirnya itu yang bikin kayak udah deh yuk kita pengen membenahi diri lagi gitu. Sama waktu itu juga pas banget momennya, kebetulan memang banyak sih di saat itu, memang lagi lowest point lah gitu. Waktu itu tiba-tiba dari orang tua, dari nyokap ngajak ibu saya ngajak umroh gitu kan. Kebetulan memang belum pernah umroh pada saat itu. Terus diajaknya tuh udah kayak, ini tinggal bulan depan berangkat nih gitu kan. Mau diajak berangkat tapi kebetulan lagi nggak ada gitu, uang itu nggak cukup lah gitu untuk berangkat. Dan waktu itu akhirnya yang seperti kita sering dengar gitu ya, Allah kan memampukan siapa yang mau gitu kan, yang emang Allah undang gitu, dimampukan gitu. Dan ternyata akhirnya dibayarin sama ibu saya gitu. Dan di situ saya ngerasanya kayak, ya Allah, di saat ini bertahun-tahun ngonten, ngumpulin duit, tapi nggak pernah sama sekali kepikiran mau berangkat umroh gitu. Giliran lagi nggak punya duitnya, kok Allah malah undang. Terus rasanya tuh kayak, ya Allah, ditampar habis-habisan lah gitu. Kayak aduh gila, nggak ada duit sekarang malah diundang, dan dari orang tua sendiri tuh rasanya kan kayak mesti kan kita yang ngasih gitu ke orang tua gitu. Dan itu sih yang akhirnya juga salah satu momen
akhirnya pengen belajar banyak. Dan salah satu juga momen yang berkesan adalah saat berdua sama istri kita kayak nangis-nangisan bareng, pengen yuk kita mulai lagi nih, kita tobat nih, kita mulai belajar lagi nih gitu. Itu bener-bener petunjuk dan bantuan itu bener-bener bermunculan dari segala arah, Mbak. Bener-bener udah nggak ngerti lagi, tiba-tiba temen yang nggak pernah ketemu tiba-tiba datang, dia dari komunitas mana, oh ini ada kajian, ada apa, saya nggak ngerti kajian gitu, ngerti kajian tuh apa gitu kan. Gitu dulu pertama kali datang ke kajian, ya kebetulan kajiannya oh ntar, itu bagian belakang kayak. Jadi pas datang ke kajian gitu kan, ada kajian buat cowok-cowok doang nih gitu. Oh yaudah deh datang deh gitu, pengen coba tahu gitu. Karena setahu ini selama ini saya mikirnya ya kajian tuh ya ibu-ibu di masjid yang majelis taklim gitu ya. Baca-baca Quran yang kenceng-kenceng gitu kan, sama petoa gitu kan. Kayaknya gitu doang. Ya udah cobain datang, udah kan datang udah pakai baju lengkap, baju koko segala macam. Pas datang, loh kok ini yang lain kayak bajunya biasa-biasa aja gitu. Kok gue doang paling rapi gitu. Ya udah akhirnya udah deh pakai baju biasa aja datang. Udah tuh nggak ada ekspektasi apa-apa kan, udah masuk terus datanglah pengisinya nih, nggak ngerti nih ustadz siapa gitu kan, dia datang. Ustadznya kok pakai baju biasa aja gitu kan, gitu kok kelihatannya biasa-biasa aja, terus dia pakai laptop. Kok laptopnya MacBook paling bagus sih gitu, lebih bagus dari punya gue nih gitu. Siapa nih gitu kan, dia kasih buka, dia kasih lihat presentasi dan segala macam pakai video gitu-gitu kan. Terus serius itu ya. Iya, dan ternyata kok keren banget gitu. Kirain kita bakal ya duduk baca ayat gitu kan, apa segala macam. Ternyata bisa dengan seseru itu belajar, jatuhnya jadi kayak seminar, workshop gitu kan. Dan dari situ akhirnya saya tuh kalau udah suka sama seseorang gitu ya, pengen banget belajar gitu dari dia. Udah tuh abis itu langsung gimana caranya biar gue bisa kenalan sama ini orang nih, si ustadznya. Terus gue mau ikutin dia terus kemana aja, gue pengen tahu nih gitu. Pengen belajar banyak lah, nggak cukup cuma satu sesi doang gitu. Dan kebetulan orangnya adalah yang baru saja kemarin, itu adalah Mas Wimar Aditya. Masya Allah, luar biasa sih. Sekarang ini kan yang lagi jadi keresahan masyarakat ketika ada konten kreator baru mau menggait followersnya itu dengan cara, ada yang memang benar karena kontennya bagus, ada yang dengan cara memberikan giveaway, ada dengan cara bikin sensasi. Nah itu mannersnya gimana? Baik atau enggak? Atau baiknya sih seperti apa harusnya? Ya apa ya, sebenarnya ini memang perubahan yang luar biasa sih dari dunia konten gitu ya. Jujur kalau saya pribadi, saya sebenarnya kangen banget konten creation tuh tahun-tahun, ya 10 tahun yang lalu lah gitu, 10-15 tahun yang lalu gitu. Tuh, sama banget kan sih gitu. Karena itu kayak ya damai aja gitu, kayak kita minim banget drama, ya kita bikin konten ya karena memang mau bikin konten gitu kan, pengen bikin karya lah gitu, nggak cuma sekedar ya edukasi ataupun karya, entertainment dan segala macamnya gitu. Cuma sekarang memang ya nggak bisa disalahkan juga ya, mungkin mereka berusaha untuk mencari followers, mencari views dan segala macamnya. Cuma mungkin balik lagi ke masing-masing, mereka punya cara yang nggak tahu, kalau menurut saya sih saya nggak terlalu suka ya gitu, nggak lebih milih ya udah kita bikin konten yang bagus gitu. Bikin giveaway juga nggak masalah, saya pun juga suka bikin giveaway. Cuma apa ya, kalau dari saya pribadi ya mungkin kalau tadi spesifik ngomongin soal bagi-bagi uang gitu ya. Kalau untuk yang challenge dan segala macamnya saya sih nggak masalah gitu ya, kita bikin challenge untuk orang ngapain gitu. Selama itu melakukan sesuatu yang positif ya, nggak yang aneh-aneh sih masih oke lah gitu. Mungkin kalau kayak challenge tapi harus ngeprank apa gitu kan dampaknya nggak bagus gitu. Mungkin sekalian aja gitu spesifik tadi ngomongin soal bagi-bagi, iya itu sebuah strategi untuk bikin rame gitu, giveaway nggak apa-apa. Cuma ini yang baru aja saya perhatiin juga gitu akhir-akhir ini, ternyata itu dampaknya menurut saya luar biasa banget ke anak-anak generasi apa ya kalau sekarang Gen Z kali ya, ya Gen Z atau di bawahnya lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat nih gitu di komen-komennya mereka-mereka yang selalu bagi-bagi duit, itu isinya tuh orang-orang yang jatuhnya suatu saya jadi minta-minta gitu. Tolong bang kirimin gua dong, transferin gua dong, gua butuh banget nih, gua butuh, belum bayar sekolah, belum bayar apa segala macem gitu. Yang sampai kayak ya ini minta-minta jadi ke orang gitu loh. Ini kan kayak aneh aja gitu loh kan, kita ya minta sama yang punya rezeki gitu. Ini mintanya sama orang lain, ya bukan berarti salah juga ya, cuma kayak rasanya aneh aja, mentalnya gitu. Ngelihat anak-anak zaman sekarang kok sekarang follow mereka karena berharap bisa dipilih dapat duit gitu loh. Misalnya kayak bagi-bagi HP, misalnya bagi-bagi iPhone gitu misalnya. Anak-anak zaman sekarang kayak berharapnya ya udah berharap untuk bisa dapat iPhone gitu karena yang keren itu gitu.
Jadi kayak role modelnya dan juga barang-barang yang menurut mereka keren itu apa ya? Jadi itu tadi sebaliknya ke mental gitu. Mentalnya yang kebentuk adalah gimana caranya gue biar bisa keren, gimana caranya gue bisa di-view banyak orang, bisa populer lah gitu. Yang padahal ya itu bukan apa ya, bukan sesuatu yang kalaupun kita memiliki popularitas tersebut itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita capai dan juga tanggung jawabnya itu besar banget gitu loh. Itu sih mungkin yang apa ya harusnya. Yang kita harapkan justru mereka follow konten kita tuh supaya termotivasi dari awal kerja keras kita seperti apa ya, bukan minta-mintanya itu. Maksudnya oh ternyata dia bisa bikin gitu, aku juga mau gitu biar bisa kayak dia gitu, biar si konten creator ini dia berbagi terus ke orang-orang di jalanan gitu misalnya. Oh mesti kan termotivasi. Oh ya gue juga pengen bikin kayak dia deh. Mungkin gue nggak punya seberapa tapi bisa kok gue juga beramal nolongin orang gitu misalnya. Itu kan lebih apa ya, lebih impactful gitu. Iya, betul. Aku punya satu pertanyaan yang menarik. Sekarang ini kan banyak banget ya artis, aktor, selebritis yang mulai masuk ke dunia influencer, YouTube, afiliasi, sosial media. Itu gimana responnya, Mas? Kan jadi kayak double job. Teman-teman kita yang bukan artis ini akhirnya kan ngerasa kehilangan. Sekarang itu jadi fenomena ya, banyak yang komplain kan. Itu gimana menurut Mas? Banyak komplain, siapa yang komplain dia? Ya kalau apa ya, kalau dari menurut pendapat saya pribadi sih ya sah-sah aja kan sebenarnya kan siapa juga bisa jadi content creator gitu. Cuma ya balik lagi itu tadi, mental yang dibawa itu seperti apa gitu kan. Kalau misalnya ya itu tadi benar-benar bikin orang jadi kayak tadi kan misalnya minta-minta dan segala macam itu kan salah. Mestinya mereka bisa lebih ngasih apa ya vibe yang positif yang emang oke, mereka ya apalagi mereka misalnya udah terkenal gitu ya, mesti kan orang akan lebih mudah untuk follow mereka gitu kan, mungkin bisa lebih kasih manfaat yang lebih apa ya, lebih bisa bikin followers tuh jadi lebih semangat lah gitu, bukannya untuk ayo komen di bawah ntar aku akan pilih siapa dapat ini gitu kan. Ya di satu sisi pasti ada negatifnya ya, apapun itu pasti adalah positif negatifnya. Tapi kalau menurut saya pribadi nggak terlalu berpengaruh gitu ya, mau mereka main juga nggak apa. Cuma yang berpengaruh itu adalah saat agensi atau media atau di luar sana mengeneralisasi. Oh sekarang konten kreator tuh buruk ya, jelek sekarang, konten kreator sekarang tuh citranya udah nggak bagus. Jangan generalisasi, nggak semuanya kayak gitu. Masih banyak kok konten kreator yang berusaha mati-matian gimana caranya biar bisa konten edukasi itu naik, karena konten edukasi naik tuh susah banget. Gitu. Dulu tuh susah banget gitu, cuma sekarang ya alhamdulillahnya udah mulai naik, banyak banget konten-konten edukasi, konten dakwah aja kayak dalam 3 tahun terakhir lah benar-benar bisa mulai naik gitu kan. Kayak salah satu contohnya di TikTok gitu. Dulu saya pernah curhat juga ke salah satu ustadz gitu, saya bilang, "Ustadz kenapa nggak main TikTok? Ini baru nih dan rame banget gitu." Dan waktu itu masih skeptis ngelihatnya gitu. Wah di sana kan isinya joget-joget apa segala macam gitu. Tapi besok saya balikin. Lah, kalau berarti isinya joget-joget, berarti kan ladang banget dong. Kalau gitu siapa yang jagain di sana? Siapa yang bikin konten positif di sana? Kalau misalnya banyak konten negatif, ya udah berarti kita balaslah dengan konten positif. Ya alhamdulillah akhirnya sekarang banyak banget ustadz aja udah masuk TikTok gitu kan. Untuk share kebaikan di sana ya. Terlepas dari di sana ada konten macam-macam ya sama aja kayak Instagram gitu kan. Gimana kita memfungsikan platform ini untuk kebaikan gitu. Oke. Yang terakhir nih, quotes game changer buat kita semua. Quotes game changer. Manfaatin sosial media sebaik mungkin, tapi juga jangan lupa apa yang kita influence-kan itu, apa yang kita sebarkan di sosial media, itu akan kita pertanggungjawabkan. Itu di dunia ataupun di akhirat. Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu buat Mas Donat. Terima kasih banyak sharing hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Sehat terus, istiqomah, dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.